Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai robot pengekor menggunakan Tinkercad. Di sini terdapat dua buah DC motor yang terhubung dengan Arduino Uno melalui Hybrid Motor Driver dengan inputan 1 sampai dengan inputan 4. Kemudian enable 1, 2, dan enable 3 dan 4. Enable 1, 2, dan enable 3, 4 ini digunakan untuk mengatur kecepatan motor. Kemudian terdapat dua buah sensor ultrasonik dengan 3 pin, ground, power, dan signal yang berfungsi untuk ketika sensor mendeteksi objek yang jarak dekat, maka DC motor akan memperlambat kecepatan atau RPM. Begitupun sebaliknya, ketika sensor mendeteksi objek yang jaraknya jauh, maka DC motor akan mempercepat kecepatan atau RPM-nya. Kemudian sensor peer. Ketika sensor peer mendeteksi sebuah gerakan, maka sensor peer akan memberikan perintah untuk menjalankan dua buah DC motor tersebut. Untuk kecepatan masing-masing DC motor akan diatur oleh masing-masing sensor ultrasonik. Kemudian ada multimeter yang digunakan untuk menampilkan tegangan, LCD untuk menampilkan informasi jarak dan peer. Kemudian dikarenakan banyaknya komponen yang digunakan, maka dibutuhkan energi tambahan, yaitu digunakan di sini 9 volt baterai untuk mensuplai energi melalui hybrid yang terhubung melalui hybrid motor driver. Pada robot berikut digunakan library liquid crystal, kemudian enable 1 dan 2 terhubung pada pin 9, enable 3 dan 4 terhubung pada pin 3, inputan motor 1 sampai dengan 4 terhubung pada pin 8, 4, 2, dan 12, peer sensor terhubung pada peer 7, dan sensor ultrasonik terhubung pada pin 13 dan 11. Kemudian di sini ada durasi dan jarak. Durasi ini didapat dari gelombang yang dipancarkan lalu dipantulkan karena adanya objek. Kemudian ditangkap lagi oleh sensor yang nantinya menggunakan rumus akan dikonversikan menjadikan sebuah jarak dalam sentimeter. Kemudian di sini ada flight setup dari enable 1 dan 2, enable 3 dan 4, inputan 1 hingga 4, kemudian peer sensor berupa input. Kemudian di sini ada settingan dari LCD, kemudian serial beacon yang digunakan untuk serial monitor. Kemudian ada flag maju yang berisikan dua parameter kecepatan 1, 2 untuk DC motor 1, kecepatan 3 dan 4 untuk DC kedua. Pada blok code atas digunakan untuk mengatur DC sebelah kiri dan blok bawah untuk mengatur pada DC sebelah kanan. Kemudian ada void berhenti untuk memberhentikan disk kedua DC motor. Kemudian void jarak 1 untuk menghitung dari jarak. Perhitungan jarak menggunakan rumus yang sudah ditetapkan oleh sensor ultrasonik, yaitu di sini durasi yang diberikan atau durasi yang ditangkap dibagi 2 dikalikan 0,0343. Kemudian void jarak 2 seperti pada
fungsi jarak pertama, yaitu durasi kedua dibagikan 2 dikali 0,0343. Kemudian di sini ada file tampilkan info. Untuk menampilkan info berupa salah satunya yaitu npm. Kemudian di sini ada file load. Yang pertama ada untuk membaca peer sensor, kemudian membaca dari fungsi tampilkan info. Kemudian di sini terdapat rule jika peer sensor tidak mendeteksi sebuah gerakan, maka jarak 1 dan jarak 2 akan diberikan nilai 0. Tetapi jika sensor peer mendeteksi adanya gerakan, maka akan dibentuk sinyal PWM yang nantinya akan dikirimkan ke dalam parameter fungsi maju yang ada pada fungsi maju, yang nantinya akan mengatur dari kecepatan masing-masing DC motor. Selanjutnya akan memprint jarak 1, kemudian jarak 2, dan kondisi dari peer atau jarak peernya. Selanjutnya kita akan merun program untuk mengetahui apakah program berjalan atau tidak. Pada saat dijalankan, hal yang pertama akan muncul yaitu LCD akan menyala dan menampilkan fungsi dari tampilkan info, yaitu UTS, kemudian npm. Kemudian juga menampilkan jarak 1, jarak 2, dan sensor peer. Dikarenakan sensor peer tidak atau belum mendeteksi gerakan, maka kedua DC motor juga tidak mengalami pergerakan atau tidak bergerak. Tetapi jika sensor peer digerakkan, maka DC motor akan bergerak. Kecepatan DC motor bergantung pada jarak yang dideteksi oleh sensor ultrasonik. Ketika objek berada pada jarak yang dekat, maka motor DC akan memperlambat. Dan ketika objek berada pada jarak yang jauh, maka DC motor akan mempercepat kecepatan atau RPM-nya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.